Cara memastikan dioda yang rusak pada sirkuit sekunder power supply switching. Jadi ini kami hapus semua dulu teman-teman. Jadi videonya akan kami tampilkan pada akhir konten ini ya. Jadi kita akan membuat tutorial cara menentukan, ini ada dioda-dioda ini ya, yang akan kami pasang nanti di sini ya. Dioda yang rusak bagaimana tuh ciri-cirinya pada sebuah power supply sekunder. Jadi ini ada dioda, kita lihat setelah kami ukur ini baik ya, kondisinya baik. Kami akan mencari dioda yang rusak, dan ini kalau kita ukur ya, ini juga baik ya. Kami carikan yang rusak lagi, yang ini. Nah ini dioda yang sudah short ya. Ini akan kita buktikan. Kami akan membuat metode pengukurannya ya. Bagaimana memastikan dioda tersebut rusak ya. Ya ini ya dioda yang di sini, yang di sekunder ini. Caranya bagaimana tuh menemukan dia rusak dalam sebuah modul ya. Jadi ya prosedurnya ini ya, prosedur awalnya groundnya harus kita pisahkan seperti ini, sehingga dalam melakukan tracking tegangan kita tidak kesulitan memegang dua probe ya. Jadi probe negatifnya selalu dijepit seperti ini. Nah, dan kita akan tracking tegangan di sini untuk mencari kerusakan pada sirkuit sekunder. Jadi paling banyak pada sirkuit sekunder ini dia ada overvolt, ada tegangan drop seperti itu ya. Jadi kita lihat ini sebuah modul dengan kondisi normal ya. Ini kita anggap dia normal karena bebannya kami lepas ya. Jadi seperti ini, tegangan negatifnya ada, tegangan positifnya ada. Jadi power supply ini dalam kondisi normal. Kami akan membuat tutorial bagaimana keadaan sebuah dioda jika dia mengalami kerusakan. Keadaan pada modul ini ya, keadaan pada power supply-nya. Jadi di sini ini kita kembali lagi di modul ini dioda ini yang rusak ini akan kami pasang pada sirkuit sekunder ini ya, pada rectifier ini, penyeara dioda ini ya. Jadi ini kami lepas tadi kondisi dioda yang baik ya. Ini kami lepas untuk kita sama-sama belajar bagaimana jika di dioda ini kita pasang dioda yang rusak ini. Maksudnya teman-teman bisa lihat bagaimana akibatnya ya. Ini dioda yang rusak tadi, kita pastikan kita akan pasang di sini ya. Jadi untuk membuktikan kita harus menghidupkan power supply ini dengan sebuah dioda yang rusak. Kita akan pasang dia di situ ya. Kita pasang timah dulu. Kita pasang timah dulu ini. Seperti ini ya. Kemudian diodanya kita pasang ya. Ingat ya, yang ada putih ini untuk teman-teman pemula, yang putih ini pada yang ada garis ini. Jika di gambar sirkuitnya di modulnya gambar dioda yang ada garisnya ya. Kita pasang. Kita harus melakukan dari atas seperti ini supaya mudah dipahami. Bagi teman-teman pemula bisa kita dengan mudah memahaminya ya. Kalau kita mau masangnya di belakang kan tidak kelihatan nih, memasang di depannya ya. Itu tidak susah untuk kita membuat tutorial. Jadi kerusakan pada sekunder ini dia ada tegangan drop dan tegangan over. Kita lihat ini dioda yang rusak. Kalau kita ukur pada terpasang, komponen terpasang di modul, dia akan tetap short seperti ini ya. Kita lihat ini ya, dia short. Nah itu. Oke, ini contoh saja ya. Mungkin nanti di lain kasus akan berbeda. Tapi ini salah satu contoh bahwa dioda rusak kalau kita lakukan dia akan seperti ini. Ya, kita pasang lagi probe negatifnya dan ini kita akan hidupkan ya.
kita akan hidupkan ini, dia 0 teman-teman ya, tegangannya 0. Kita lihat tegangannya 0 ya. Ini jalur yang ini. Kalau yang di sini sudah ada tegangan teman-teman. Ini ya, yang jalur negatif. Yang jalur positifnya ini, karena diodanya rusak, ini diodanya rusak. Jadi tegangan di sini hilang ya. Ini tegangan di sini hilang. Ini hilang. Nah, itu tidak akan ada tegangan teman-teman. Nah, tapi di sini over dia, tegangan negatifnya naik. Oke, kita akan kembali memasang dioda yang baik. Nah, ini kita kembali lagi. Efeknya bagaimana ya? Jadi ini kita pasang kembali, dan ini ingat ya apa? Simbol ini ya, garis ini, dioda ini ya dipasang di sini ya, di garis ini. Oke, jadi efeknya itu ya teman-teman, seperti tadi teman-teman lihat bahwa tegangan negatifnya akan naik jika diodanya mengalami kerusakan. Ini kita pasang ke dioda yang baik. Kita pasang di sini, kita akan lakukan pengukuran lagi. Ya, teman-teman lihat ya, di sini masih 0, belum hidup ya ini ya. Sudah, ini belum hidup nih, kita hidupkan. Nah, ini 21, dia sudah muncul ya. Kalau dioda yang baik. Oke, yang ini nanti kalau sudah ada beban ya, ini kalau sudah ada beban dia akan normal ya. Ini tanpa beban di negatif ini ya. Jadi kita lihat ini, di sini dia sudah ada tegangannya di jalur yang positif tadi ya, di dioda yang sudah kita ganti ini dia sudah normal ya. Dan satu hal lagi teman-teman, ini di optocoupler ini pin 1 dan pin 2 dia harus ada tegangan ya, dari tegangan dari elko yang positif ya, dari sumber tegangan yang positif ini ya. Di sini harus ada tegangan. Jika di sumber tegangan positifnya tidak ada tegangan, berarti di elko-nya tidak, di optocouplernya tidak akan tegangan dan menyebabkan tegangan overvolt. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini kita batasi dulu biar jangan bingung. Nah, yang garis merah ini kita sebut saja sirkuit primer ya. Ini sirkuit primer. Nah, ini. Jadi teman-teman, sirkuit primer dan sekunder akan berbeda ya. Primer ini ganti ya, M ya, ini ya primer. Nah, seperti ini ya. Namun kali ini kan kita membahas bagian sekundernya. Jadi di titik ini yang kami lingkar ya, pada salah satu titik ini, dan ini ya, ini titik-titik ukur ya. Ini dioda ini. Nah, ini. Nah, kalau ini kita ikuti jalurnya, kalau kita ikuti jalurnya di seperti ini ya, dari trafo ya, dia ada jumperan ke dioda ini, untuk mendapatkan jalur negatif. Ini 2 pin ini. Nah, ini dari dioda dia ke sini, keluarlah yang positif ya, ini ya, keluarlah tegangan, dia rectifier untuk mendapat tegangan positif sampai ke elko ini ya. Oke. Kalau gambar begini kan ribet nih, kita ganti saja. Nah, kita ganti ya. Kalau gambar seperti itu nanti kita akan bingung. Nah, ini kita ganti lagi. Nah, dia dari trafo ini dia ke sini ya. Sini ada jumperan nih. Ada jumperan, dia nyebrang ke sebelah untuk dioda, input dioda ini ya. Nah, dari dioda dia keluar tegangan positif nih. Positif di rectifier ya, ini ya. Ini. Jadi kita sebut saja misalnya di sini 28 volt ya. Oke, 28 volt. 28 volt sudah ada nih. Nah, dari 28 volt ini dia akan digunakan untuk mensuplai, kita lihat dia pelan-pelan gini ya. Nah, ini dia untuk mensuplai optocoupler pin 1 yang ini ya. Nah, ini. Nah, di sini harus ada tegangan sesuai ini ya, ini sesuai si perancang, sesuai desainernya. Ini pin 1 optocoupler ini ya.
Kalau 28 voltnya tidak ada tegangan, jelas optocouplernya tidak ada tegangan, dan tegangan tidak terkontrol di sekunder mengakibatkan overvolt. Jadi macam-macam penyebab overvolt ya. Jadi ini ya teman-teman, kita lihat. Jadi hanya segini. Jadi dioda ini dia rusak. Nih, diodanya rusak. Diodanya rusak dan efeknya seperti tadi ya, yang teman-teman ikuti. Nah, ini. Oke, kalau kita sudah paham, ini akan sangat mudah dalam melakukan reparasi, karena seluruh perangkat piranti elektronik sekarang menggunakan power supply switching. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, selamat belajar. Tonton terus konten kami, semoga konten kami bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.